Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan jaminan untuk P3K paruh waktu ini nanti apakah bisa diangkat P3K penuh waktu dan bagaimana fenomenanya ya sahabat-sahabat. Ini untuk sahabat-sahabat yang berstatus R2 dan R3 wajib tahu apakah memang ada kesempatan dan memang apakah ada jaminan untuk P3K paruh waktu ini akan menjadi P3K penuh waktu. Berikut dari beberapa komentar sahabat-sahabat yang ada di YouTube Ardhiko Ramos. Dari sahabat Imam Syafi'i kita unggah ya sahabat-sahabat, memang kita review untuk komentarnya ini. Memang ada beberapa hal ya, beberapa hal yang mungkin masuk untuk kita bahas bersama menjadi perenungan bagi kita, dan mudah-mudahan nanti sampai ke pemerintah dan bisa memberikan klarifikasi dari pemerintah agar nanti untuk teman-teman honorer khususnya yang sudah berstatus R2 R3 di P3K tahap 1 yang sudah lulus namun belum dapatkan formasi ini bisa tenang ya sahabat-sahabat. Yang terkait dengan paruh waktu memang mendapatkan nomor induk atau NI P3K dan status sebagai ASN. Ada 4 di sini yang diterangkan oleh Pak Imam Syafi'i ini. Yang pertama, fleksibel dalam waktu kerja, memungkinkan untuk melakukan pekerjaan lain di luar tugas sebagai ASN. Ini sebetulnya di bawah tangan ya sahabat. Bukan hanya yang ASN saja, tapi untuk P3K penuh waktu, PNS pun juga sama. Di luar jam kerja bisa nyambi yang lain ya, sebagai itu ya sahabat-sahabat. Dan ini fenomena bahkan di lingkungan ataupun di sekitar kita. Yang kedua, terkait dengan tunjangan hari raya, THR dan gaji ke-13 serupa dengan pegawai ASN lainnya. Ini sudah fix ya kalau ini. Yang ketiga, jaminan pensiun atau hari tua sebagai bagian dari fasilitas ASN. Ini yang ada baru jaminan jaminan hari tua. Kalau pensiunan belum ada untuk P3K. Yang keempat, peluang diangkat menjadi P3K penuh waktu jika lolos evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ini ya sahabat-sahabat, terkait dengan evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi. Ini evaluasi kinerjanya apa saja menjadi acuan dan sebagainya, dan poin-poinnya berapa, minimal berapa, sampai hari ini kan memang belum ada. Untuk hari ini yang memang yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu baru regulasinya saja ya sahabat-sahabat, regulasi terkait dengan hal ini, terkait dengan P3K paruh waktu. Nah, yang menjadi keresahan dari sahabat-sahabat ini ya, ini saya geser ya sahabat-sahabat, mohon maaf. Teman-teman di sini coba perhatikan poin 4. Apakah benar dengan pemikiran saya ini akan sangat menguntungkan para pemangku kepentingan politik? NIP akan berguna jika diangkat. Emang siapa yang berani jamin kita akan diangkat ke depannya? Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan ya sahabat-sahabat, pertanyaan keresahan tersendiri. Bahkan kemarin memang sudah ada rencana untuk P3K paruh waktu, penuh waktu atau P3K itu akan ada jalur untuk menjadi PNS, jenjangnya ya seperti itu sahabat-sahabat. Namun sampai hari ini kan juga belum ada kepastian apakah memang betul atau tidak. Sampai hari ini untuk teman-teman yang P3K saja atau P3K penuh waktu saja belum ada kejelasan terkait bagaimana nanti ke depannya. Apalagi untuk teman-teman yang baru perencanaan untuk tahun 2025 ini untuk P3K paruh waktu ini. Disinilah celah untuk para pemangku kepentingan politik dengan janji akan diangkat demi mencari dukungan suara. Jika ada yang sepemikiran dengan saya, silahkan lantangkan suaramu teman-teman. Jangan biarkan bangsa ini rusak karena kepentingan individu yang berbau politik. Ini memang admin sebetulnya netral ya sahabat-sahabat. Ini membantu untuk menyalurkan aspirasi dari kawan-kawan. Kalau memang cocok silahkan dibantu ataupun ditanggapi. Sebetulnya untuk sahabat-sahabat P3K paruh waktu itu memang kalau dikatakan untung dan rugi, memang tetap rugi ya sahabat-sahabat. Karena apa? Karena statusnya hanya separuh ya, part time itu kan tengah P3K paruh waktu ya sahabat-sahabat, paruh waktu atau penamaannya itu ya sahabat-sahabat. Karena memang terkait dengan kendala-kendala pengangkatan P3K ini ya, sekali lagi dari pemerintah daerah itu ya kita tidak memungkiri ya sahabat-sahabat, karena memang anggaran cukup besar menyedotnya. Misalkan kita perumpamaan saja untuk P3K paruh waktu ini gajinya 1 juta. Di setiap daerah misalkan di tempatnya Mimin itu sekitar kurang lebih 500-an honorer misalkan. Itu saja sudah menyedot anggaran sekitar 500 juta per bulan. Nah, terus pertanyaannya dari mana anggaran itu, siapa yang akan menganggarkan, dan anggaran sumber anggarannya itu dari pusat atau hanya dari daerah, belum lagi untuk tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Lah itu yang menjadi pemikiran ya sahabat-sahabat sebetulnya.
Namun tak bisa dipungkiri untuk teman-teman yang mendaftar di P3K tahap 1 itu sebetulnya pengennya itu bukan masuk P3K part time. Saya yakin seperti itu, pengennya langsung P3K penuh waktu. Namun kendalanya sekali lagi yang sudah disampaikan oleh Kemendagri, Kemenpan RB maupun dari BKN, dari Pak Zudan maupun dari zamannya Pak Bima Haria Wibisana ya kemarin, itu terkait dengan P3K ini sendiri juga masih sangat belum pas ya sahabat-sahabat, kalau menurut hati dari teman-teman yang sudah honorer, terutama untuk teman-teman honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi nih sahabat-sahabat. Sebetulnya untuk pengrekrutan ataupun penuntasan non ASN ini sebetulnya untuk tesnya itu sebetulnya mudah sahabat-sahabat. Mudah dalam artian apa? Kita beracuan saja, teman-teman ini diadu dengan masa kerja masing-masing. Misalkan kita buat batasan untuk masa kerja 10 tahun ke atas, itu untuk gelombang 1, untuk 2 tahun plus sampai dengan 10 tahun kurang, itu masa kerjanya disepakati per tanggal berapa atau yang terbaca di sistem, itu nanti akan lebih mudah. Jadi beradu dengan yang masa kerjanya memang lama ya sahabat-sahabat. Dan nanti afirmasinya juga ada afirmasi untuk masa kerja, misalkan 10 tahun nanti tambahan misalkan 10 poin atau 20 poin. Itu saya kira lebih apa ya, lebih adil ya sahabat-sahabat. Walaupun sebetulnya adil itu kan nggak harus sama. Untuk teman-teman nanti yang sudah mengabdi 20 tahun itu nanti ada bonus afirmasi misalkan 200 poin misalkan atau 20 poin. Dan itu dicantumkan sekalian kan lebih mudah. Rasanya seperti itu. Kalau seperti sekarang ini ya sahabat-sahabat, untuk teman-teman admin sendiri ada yang masa kerja 20 tahun beradu dengan yang masa kerja masih 4 tahun 5 tahun dengan usia yang masih muda, tetap saja kalah walaupun sudah masuk di database BKN. Jadi untuk database BKN ini sebetulnya untuk solusinya ya tetap menggunakan sistem cek untuk masa kerja dari 10 tahun sampai 20 tahun atau lebih misalkan seperti itu. Nanti diatur dengan itu tahap 1, tahap 2 nya untuk yang masa kerja di atas 2 tahun. Bagi yang belum 2 tahun ya tetap sabar ya sahabat-sahabat, karena memang baru ya seperti itu. Jadi untuk jalur-jalur seperti itu mudah-mudahan itu bisa lebih fleksibel lagi. Kalau mengacu seperti sekarang ya memang dari Pak Imam Syafi'i ini mungkin ya ada peluang seperti itu juga ya sahabat-sahabat. Soalnya sampai hari ini pun kita misalkan saja untuk P3K paruh waktu ya, P3K paruh waktu, apakah memang nanti semuanya akan bisa masuk di paruh waktu? Belum tentu. Tingkat sesuai dengan apa yang admin teliti ya, admin dan tim dari berbagai daerah, nanti untuk yang masuk P3K part time paling besar nanti 95%, nggak 100% sahabat-sahabat. Dan nanti untuk yang P3 part time ini nanti masuk di P3K penuh waktu pun juga nggak mungkin 100%. Dari persentase itu berdasarkan dari data ya sahabat-sahabat, dengan video-video yang sudah kita unggah dari berbagai daerah. Ada yang formasinya 100, yang daftar 3000, masih sisa 2000. Nah 2000 itu mau dikemanakan? Sampai hari ini kan misalkan ketika paruh waktu 2000 kan nggak mungkin 2000 semuanya, itu pasti ada jabatan A, jabatan B, ada khususnya dari guru, ada dari apa lah, itu kan semuanya banyak sekali ya sahabat-sahabat. Dan terkait dengan informasi kali ini adalah intinya kita juga perlu menelaah ya sahabat-sahabat terkait dengan paruh waktu ini apakah efektif atau tidak. Nanti yang penting untuk teman-teman honorer sekarang ini yang belum bisa mendaftar, silakan daftar di P3K tahap 2. Terkait untuk teman-teman yang status R2 dan R3 ini menjadi renungan ya bagi kita semuanya. Silakan bagi teman-teman yang bersependapat silakan komentar, bagi yang belum bersependapat silakan juga berkomentar pendapatnya apa. Mudah-mudahan kita bisa sharing bareng apa nanti keluh kesahnya dari sahabat-sahabat bisa kita bantu up di sini agar nanti aspirasinya bisa tersalurkan. Intinya kita juga menaati hukum ya sahabat-sahabat. Jadi untuk admin dan tim Adiko Ramos, jika ada salah-salah kata ataupun di dalam video ini khususnya ada kurang yang pas ataupun menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.